Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jami masyayikhina muallimina ala jami jama'atin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yaumil ba'ts wan nahdah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para hujjaj dan sesepuh serta orang tua jamaah musalla al-jihad, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian kitab pengajian rutin, yaitu pengajian kitab As-Sharihul Ibad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai di maqalah yang kelima dari bab 3 nasihat ini. Maqalah yang kelima merupakan maqalah atau perkataan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebagaimana sering saya ulang-ulang di awal bab, biasanya kitab Sharihul Ibad ini pasti mengutip pendapat atau pesan dari 4 sahabat yang utama itu. Pertama tentu pesan Rasulullah yang kita kenal dengan hadis. Kemudian setelah hadis baru diikuti dengan pesan dari 4 orang khulafaur rasyidin yang kita kenal. Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kemarin yang terakhir kita baca Sayyidina Utsman. Nah, berikut ini adalah pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Ada di halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatul khamisatu an Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Fa inna 'azama ni'amillahi lil 'abdi ikhrajuhu lahu minal 'adami ilal wujudi wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri ila nuril islam. Maqalah yang kelima dari Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib wa karramallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan wajahnya. Inna min na'imid dunya, sesungguhnya sebagian dari nikmat-nikmat dunia, yakfikal islamu nikmatan, cukuplah untukmu Islam sebagai nikmat. Fa inna a'dhama ni'amillahi, karena sesungguhnya nikmat Allah yang paling agung, lil abdi untuk seorang hamba, ikhrajuhu minal adami, yang pertama adalah dikeluarkannya si hamba, minal adami, ikhrajuhu mengeluarkannya Allah mengeluarkan lahu untuk si hamba, minal adami dari ketiadaan, ilal wujudi kepada wujud, wa ikhrajuhu min dhulumatil kufri, dan mengeluarkannya Allah mengeluarkan si hamba min dhulumatil kufri dari gelapnya kekufuran, ila nuril islami kepada cahaya Islam. Ada 3 nasihat di sini. Poin yang pertama, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah atau radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ini sebagaimana doa-doa untuk para sahabat. Biasanya para sahabat ini dilengkapi dengan radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Namun kalau Sayyidina Ali ada karramallahu wajhah juga. Karramallahu wajhah itu artinya Allah memuliakan wajahnya. Ini khususiyah atau keistimewaan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ali ini sahabat yang tidak pernah menyembah berhala sama sekali, karena memang dari kecil oleh Rasulullah. Sayyidina Ali memang dari kecil dirawat oleh Rasulullah. Yang pertama kali masuk Islam dari golongan remaja, dari golongan anak-anak, ya Sayyidina Ali.
Sahabat-sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ini pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Tapi Sayyidina Ali enggak, karena memang langsung dirawat oleh Rasulullah. Jadi wajahnya dimuliakan, karena tidak pernah sedikit pun berpaling kepada berhala. Ini doa untuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah. Nah, pesan yang pertama, sesungguhnya sebagian dari nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat. Cukuplah Islam untukmu, cukuplah Islam untukmu sebagai nikmat dari Allah, nikmat yang paling besar. Hadirin jamaah rahimakumullah, nikmat itu dibagi menjadi dua. Ada nikmat dunia, ada nikmat akhirat. Nikmat akhirat belum pada dapat semua nih. Belum pada dapat semua karena memang belum ada yang mati. Belum, kalau mau ngerasain duluan boleh. Nikmat akhirat cuma dirasakan kalau di dunia bisa merawat nikmat-nikmat dunia. Orang yang nanti di akhiratnya mendapat nikmat ini kalau dia bisa merawat nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia ini. Jadi kuncinya supaya dapat nikmat akhirat, nih nikmat yang ada sekarang di dunia disyukuri. Nikmat yang ada di dunia ini hendaklah kita gunakan untuk hal-hal yang Allah ridho. Jangan nikmat dipakai untuk hal-hal yang Allah itu murka. Dapat nikmat, diberikan rezeki, tapi bukan dipakai buat sedekah atau buat menafkahi keluarga, tapi dipakai buat judol. Tahu judol? Judi online, ya segala ya judi online itu namanya nikmat digunakan untuk hal-hal yang Allah murka. Jangan. Sekali lagi, nikmat dibagi menjadi dua. Yang pertama nikmat dunia, dua nikmat akhirat. Nikmat akhirat cuma bisa didapat untuk orang-orang yang merawat atau memelihara nikmat yang ada di dunia. Nikmat dunia ini dibagi menjadi dua. Ada nikmat jasmani, ada nikmat rohani. Nikmat jasmani berupa badan. Syekh Nawawi Banten menyebutkan di sini ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud. Nikmat yang pertama kali Allah berikan kepada kita adalah dikeluarkannya kita dari ketiadaan menuju ada. Namanya nikmat wujud. Jasmani kita asalnya nggak ada, Pak. Nggak ada. Sering saya sampaikan jasmani kita ini asalnya nggak tahu di mana adanya. Tapi pasti mulanya semua dari nutfah. Pasti mulanya semua dari nutfahnya orang tua kita. Dari bapak kita ditutupkan ke rahim ibu kita. Asalnya dari mana? Nggak tahu tuh nutfah itu mani. Nggak tahu tuh nutfah asalnya dari mana. Tapi dari makanan semuanya. Makanan ya asalnya dari tanah semuanya. Nggak tahu nih anak yang lahir nanti tahun 2045 misalnya. Anak yang lahir tahun 2045 ini udah ada di mana perjalanannya. Tapi dari tanah, kemudian makanan kemudian dimakan oleh seseorang kemudian dari makanan itu diolah, jadilah yang namanya nutfah atau sperma, dititipkan ke rahim istrinya perempuan, jadi manusia. Ini yang tadinya tidak ada, bahkan nggak bisa disebut. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yaku syai'an madhkura. Tidakkah engkau, kata Allah, tidakkah engkau ingat bahwa dulu engkau itu bukan siapa-siapa? Disebutin aja nggak bisa. Kayak saya ini dulu zaman buyut saya nggak tahu namanya siapa, nggak tahu kayak begini orangnya, nggak bisa disebutin, orang belum ada. Bapak udah pada punya cucu ini ya, sebagian. Cicit udah punya cicit sini? Belum. Kan belum bisa kita nyebutin cicit kita siapa. Nggak ada, nggak bisa sebutin karena memang belum apa-apa. Itu namanya ketiadaan. Dari ketiadaan Allah keluarkan kita menuju wujud, menuju eksistensi. Ini nikmat terbesar yang tadinya tidak ada kemudian jadi ada. Eksistensi atau wujud paling gampang memahaminya adalah dengan jasmani kita. Jasmani kita kan ada kan ya? Ada semua nih, Bang Olil, saya kan ada semua kelihatan memang jasmani. Nikmat jasmani ini nikmat yang pertama di dunia ini. Ada nikmat jasmani, ada nikmat rohani. Nikmat jasmani berupanya apa? Nikmat jasmani contoh, nikmat jasmani itu rupanya badan, berupa jasmani kita, anggota badan. Ini adalah nikmat jasmani. Kita dikasih badan yang segini, pantasnya cakep, ya pakai sarung gajah hidup cakep, pakai celana juga cakep, pakai koko cakep, kadang-kadang blegot aja cakep, kadang ya nggak pakai apa-apa cakep juga. Ini namanya nikmat jasmani.
dikasih nikmat berupa badan atau berupa jasmani. Semuanya lengkap, badannya lengkap. Allah berikan semua bentuk-bentuknya, ini bentuk atau dengan versi fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sempurna, yang paling sempurna, namanya nikmat jasmani. Nikmat jasmani ini dibagi dua. Ada yang sifatnya wahbi, wahbi artinya Allah kasih gratis. Ada yang sifatnya ini ikhtiari, ada yang sifatnya wahbi. Wahbi ini Allah kasih gratis, ada yang sifatnya ikhtiari, harus diupayakan. Yang sifatnya Allah kasih gratis ya kayak badan kita nggak pernah mesen nih kayak begini badan, tapi Allah kasih. Nah kemudian ada nikmat jasmani yang sifatnya ini harus diupayakan. Apa itu? Sehat misalnya, supaya badan kita sehat maka harus diupayakan. Upayakan makannya, istirahatnya, makannya dijaga, istirahatnya juga yang benar. Itu nanti akan dapat nikmat jasmani yang sempurna. Jasmani kalau mau bagus lagi, udah dikasih gratis yang kayak begini, maka supaya jasmaninya kuat ya olahraga, dilatih. Ini namanya nikmat jasmani. Ada yang gratis, ada yang diupayakan, harus diupayakan oleh kita. Ini nikmat jasmani. Kemudian yang kedua, nikmat dunia. Ada yang namanya nikmat rohani. Nikmat rohani itu abstrak, nggak kelihatan. Yang paling dekat dengan kita nikmat rohani adalah akal. Akal kan nggak kelihatan, akal kita nggak kelihatan. Setiap anak yang dilahirkan itu Allah lengkapi dengan akal, dan akal ini makin lama makin sempurna. Sama kita dulu juga begitu, akal kita makin lama makin sempurna. Awalnya kita belum tahu panggilan sama orang laki yang dekat sama kita, orang perempuan yang ngerawat kita siapa. Lama kelamaan tahu dikenalin, namanya mama, namanya papa. Panggilnya mama papa kan semua ya. Iya bodoh makan tempe dah. Pokoknya mama papa pantas dah. Mama. Tuh yang itu ibunya mama namanya siapa? Opa. Iya opa. Oma sama opa. Mulai kenal. Makin sempurna tuh akal. Akal Allah berikan kepada setiap orang. Jadi nikmat jasmani ada, rohani yang berupa akal itu ada. Nikmat rohani berupa akal ini juga Allah berikan kepada semua orang. Ini nikmat rohani. Akal ini hadirin hakikatnya sesuatu komponen yang ada pada diri kita. Akal ini adalah satu komponen yang ada pada manusia, dan dia sifatnya itu tunduk kepada kebenaran. Harusnya tunduk kepada kebenaran. Kalau akal tidak tunduk kepada kebenaran, berarti akal itu sudah terpengaruh dengan nafsu. Contoh begini, akal kita ini kalau ditanya akal kita 2 sama 3 banyakan mana? Banyakan mana Pak? 2 sama 3? Banyakan 3. Tapi kalau yang nanya orang yang udah lama nggak bayar utang sama kita 2 tambah 3 banyakan mana Bang? Bodoh amat. Bodoh amat 2 tambah 3 banyakan 3 kan Bang? Enggak, banyakan 2 ya. Itu namanya udah nafsu. Akal bisa tidak lurus kalau sudah dipengaruhi dengan hawa nafsu, dengan benci, dengan amarah. Tapi asalnya akal ini pasti lurus. Akal kita ini pasti sesuai dengan fitrah, ini lurus. Termasuk akal ini yang tunduk kepada tauhid atau tunduk kepada keyakinan bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Akal pasti meyakini bahwa Tuhan itu satu, nggak mungkin Tuhan itu dua. Agama Islam ini agama yang paling menghargai peran akal. Hadirin sekalian, akal yang dimaksud di sini bukan akal yang berupa kumpulan ilmu, bukan. Orang yang makin belajarnya banyak, akalnya makin banyak, bukan. Orang yang kuliahnya makin banyak atau makin tinggi, akalnya makin banyak, bukan. Kalau itu ilmu, akal yang punya makna ilmu. Memang ada akal yang punya makna ilmu. Kadangkala akal punya makna ilmu, kadangkala akal ini punya makna alat atau potensi yang ada pada diri kita. Kalau yang punya ilmu, yang punya pengetahuan, yang punya detail, ya betul akalnya banyak karena banyak belajarnya. Tapi belum tentu akalnya lurus. Kadang kalau udah kepengaruh, maka akalnya jadi tukang ngakalin. Jadi ngakalin apa? Ya anggaran diakalin, terus
ya kebenaran diakalin karena akalnya sudah terpengaruh dengan nafsu. Tapi hakikatnya sebenarnya akal itu lurus. Ini nikmat akal. Sering saya contohkan nikmat akal itu kalau anak kecil ditanya 2 sama 3 udah remaja dah, 2 sama 3 gedean mana? Gedean 3. 3 sama 10 banyakan mana? Banyakan 10. Karpet sama musola gedean mana? Gedean musola. Masa ya gedean karpet, gedean musola. Musola masjid gedean mana? Gedean masjid. Masjid sama Jakarta gedean mana? Gedean mana Pak? Gedean Jakarta. Itu akal tuh. Akal begitu. Lurus-lurus aja itu akal. Nah, ini nikmat rohani berupa akal. Ini harus kita syukuri. Kalau kita mensyukuri nikmat rohani berupa akal, kalau tadi contoh yang badan, kalau kita mensyukuri nikmat badan berupa jasmani, anggota badan kita, misalnya dengan makan sehat dan dengan olahraga, maka akan Allah beri nikmat berikutnya jasmani juga, yaitu jasmani sehat. Begitu juga akal. Akal kalau kita syukuri, akal kalau kita dipakai untuk belajar dan mengetahui hal-hal yang lurus, hal-hal yang benar, akan tunduk kepada kebenaran, maka akan Allah berikan nikmat berikutnya, yaitu Islam atau ketundukan. Orang bisa menolak kebenaran itu karena akalnya sudah campur dengan hawa nafsu. Orang bisa menolak kebenaran, tidak percaya kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, ingkar kepada Al-Quran, ini karena akalnya sudah dipengaruhi oleh nafsu. Abu Jahal misalnya. Abu Jahal pintar saudara, banyak ilmunya atau pengetahuan, jadi tentang pengetahuan tentang adab atau syair-syair Arab dan lain sebagainya, itu pintar banyak. Tapi akalnya ini tidak digunakan untuk tunduk kepada kebenaran. Kenapa nggak bisa tunduk kepada kebenaran? Karena sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kalau sudah dipengaruhi oleh hawa nafsu, maka akal tidak bisa bekerja. Akal kalah dengan hawa nafsu. Kalau kalah sama hawa nafsu, ini biasanya tidak akan Allah berikan hidayah. Orang yang akalnya ini tunduk, ini cenderung menerima. Pertama, dia menerima bahwa aku lemah. Akal begitu pasti. Menerima bahwa aku ini lemah. Sepandai apapun akal, kata si akal, sepandai apapun tetap aku tidak akan bisa menangkap sesuatu yang belum pernah aku alami. Karena kerjanya akal, saudara, kerjanya hanya bisa menangkap sesuatu yang sudah pernah dialami. Sudah pernah dialami. Dia pernah melihat dukuh sama duren. Dukuh sama duren udah pernah dia lihat. Gedean mana Pak dukuh sama duren? Gedean mana? Gedean duren. Maka kalau ketemu lagi misalnya yang mirip-mirip dengan itu, kelengkeng sama nangka, maka dia akan menyimpulkan, walaupun gak dikasih tahu bendanya, dia akan menyimpulkan bahwa gedean nangka dibanding kelengkeng. Dia hanya bisa bekerja sesuai sesuatu yang pernah dia alami, itu akal. Sesuatu yang tidak pernah dialami seperti alam akhirat, ini akal tidak bisa bekerja dan hanya menerima saja, tunduk. Ciri khas akal itu tunduk kepada perintah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal pertama kali. Innallaha khalaqal aqla faqala lahu man anta. Faqala man ana wa man anta. Faqala anta rabbi wa ana abduk. Allah waktu pertama kali menciptakan akal, kemudian Allah panggil, siapa saya dan siapa engkau? Akal jawab, engkau Tuhan dan saya hamba. Akal selalu begitu. Kuncinya kalau seseorang ingin mendapat hidayah atau mendapatkan Islam, maka dia harus tunduk, ngerasa bahwa saya nggak mampu, bahwa saya ini banyak salah, betapa banyak yang sudah saya terima dari Allah berupa jasmani, berupa kemampuan akal, tapi saya belum bersyukur. Kuncinya itu harus merasa rendah atau merasa kecil di hadapan Sang Pencipta. Kalau sudah merasa kecil di hadapan Sang Pencipta, maka akan dapat nikmat berikutnya, yaitu nikmat hidayah, yang di sini disebut dengan nikmat Islam. Orang-orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah seperti Abu Jahal,
kemudian Al-As bin Wa'il. Ini karena akalnya tidak mau tunduk, kalah dengan hawa nafsu. Dia merasa dengan akalnya ini bisa mengetahui segalanya, merasa dengan akalnya bisa menantang Tuhan dan menantang Rasulullah, maka nggak bakal dapat hidayah. Nah, kembali kepada pembahasan ini. Yang pertama, nikmat yang paling utama itu adalah Islam. Islam ini cuma bisa didapat dengan memperoleh, Islam ini hanya bisa didapat dengan menggunakan nikmat akal. Kalau akal kita gunakan, kita bersyukur akan nikmat akal kita, maka akan Allah tambahin syukur kita itu. Lantaran syukur kita, Allah tambahin nikmat lain, yaitu nikmat Islam, nikmat hidayah. Tapi kalau nggak bersyukur, akal nggak dipakai, yang dipakai nafsu aja yang dipakai, nggak bakal dapat hidayah. Orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah itu biasanya dia dikalahkan oleh hawa nafsu, ya nafsu perut, ya nafsu syahwat atau nafsu kelamin. Jadi kerjaannya, hidupnya itu cuma dahar modal ulin, cek orang Sunda mah hardolin. Udah itu aja, pokoknya lapar dia makan, giliran tidur, giliran ngantuk dia tidur. Kalau dia pengen main ya main, kalau pengen modal ya modal. Udah gitu aja, nggak ada waktu atau nggak ada perenungan. Dia nggak pernah mikir saya dari mana dan sekarang lagi ada di mana dan saya akan kemana. Nggak pernah mikir begitu. Pokoknya makan aja. Jadi mirip apaan tuh Pak kalau begitu? Giliran kawin ya di atas genteng biasanya. Giliran makan dia nyolong makan. Kadang peda yang dimakan. Ya giliran dia tidur ngantuk ya tidur. Kayak apaan tuh berarti? Kayak kucing aja. Nggak ada perenungan. Nah, orang-orang kafir ini tidak sampai kepada perenungan ini. Yang penting mah hidup sekarang, kata mereka. Tidak sampai kepada perenungan tentang penciptaan, dia akan kemana, sekarang lagi di mana, dan asalnya dari mana. Nggak sampai kepada itu, nggak akan dapat hidayah. Nah, kita orang yang sudah mendapat Islam, alhamdulillah. Kita Islam warisan ya. Islam warisan, alhamdulillah. Tinggal dimantepin aja. Orang tua kita udah Islam, kita dapat Islam, ini nikmat terbesar. Cara memantapkannya dengan ngaji, memahami sebenarnya apa itu Islam. Islam itu artinya ketundukan. Ketundukan ini maksud ketundukan akal tadi. Ketundukan akal. Akal yang disebut di sini ya, menggunakan akal kita menyatakan bahwa aku hamba dan Allah Tuhan. Sepinter apapun aku, kata akal atau kata orangnya, sepinter apapun aku, tetap aku tidak akan bisa mengetahui semua hal. Apalagi tentang akhirat, nggak bakal bisa. Jangankan mengetahui semua hal, mengetahui diri kita sendiri aja nggak bisa. Bapak-bapak besok ada yang tahu pengen kemana matinya, maksudnya di mana gitu, nggak ada yang tahu kan matinya. Ada yang di tanah kusir, ada yang di tanah mertua, ada yang di tanah macam-macam, kan nggak ada yang tahu tentang hal-hal yang terkait dengan diri kita aja nggak tahu. Nah, ketidaktahuan ini kebodohan ini harusnya menuntun kita kepada rasa tawadhu atau rendah di hadapan Allah. Kalau kita rendah di hadapan Allah, kita yang udah Islam makin kuat Islamnya. Amin. Nah, kalau yang belum dapat hidayah, misalnya orang kafir tapi dia merendah di hadapan Tuhan, ya Allah, aku kok gini banget, kok sama kayak binatang ya, kok aku begini banget hidupnya, kok cuma mikirin nikmat-nikmat atau mikirin keinginan-keinginan syahwat saja. Pasti dapat hidayah tuh yang begitu, karena dia udah mengaku bahwa dengan akalnya dia mengaku bahwa dia itu lemah, maka Allah akan memberikan hidayah. Ini nikmat akal kalau disempurnakan, kalau disyukuri dengan memahami kebenaran, lalu dengan menyatakan bahwa dirinya itu lemah, maka akan Allah tambahkan nikmat lagi, yaitu berupa nikmat Islam atau nikmat hidayah. Hadirin sekalian, ini nikmat hidayah ini nikmat yang didapat untuk orang-orang Islam. Allah disebutkan biasanya kalau cahaya disebutkan satu, nur. Nur itu jamaknya anwar. Nur jamaknya anwar. Nah, kalau kekufuran disebutkan dulumat. Dulumat itu
kegelapan. Kegelapan itu dibuat biasanya bentuk jamak. Kalau kegelapan banyak, tapi kalau cahaya satu. Cahaya, yang dimaksud dengan cahaya itu Pak, yang dimaksud dengan cahaya adalah petunjuk Allah. Apapun bentuknya, cahaya itu adalah petunjuk Allah. Yang membuat orang itu nggak nubruk-nubruk, yaitu cahaya. Yang membuat orang itu bisa mengetahui mana yang benar, mana yang batil, itu ya cahaya. Nah, sedangkan kekufuran ini disebut dengan bentuk jamak duluman, kegelapan. Karena kadang-kala kekufuran ini berupa kegelapan. Ada yang paling awal sekali, kegelapan indranya. Orang yang indranya ini tidak sempurna, dari lahir ada bocah misalnya, dari lahir udah budek, tuli Pak. Orang kalau dari lahir udah tuli, ditambah lagi nggak bisa ngelihat, walaupun hidup, kira-kira bisa dapat informasi lain nggak? Nggak bakal bisa tempat-tempat lain, namanya kegelapan. Jadi udah ada kegelapan dua tuh, kegelapan nggak bisa ngelihat, kegelapan nggak bisa dengar. Nah, nanti akan ada kegelapan lain. Apa itu? Ya akhirnya nggak bisa mengetahui mana hijau, mana merah, nggak bisa tahu, udah gelap. Jadi kegelapan itu banyak memang. Nah, sedangkan cahaya satu, cahaya itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, dalam hal ini adalah Islam. Kita perlu dan wajib mensyukuri nikmat akal supaya kita dapat Islam. Secara umum Allah memberikan ini akal. Jasmani Allah berikan, nikmat jasmani berupa badan semua orang, nikmat wujud. Kemudian nikmat rohani Allah berikan semua orang akal. Semua orang kafir aja Allah kasih akal. Nah, yang jasmani harus disyukuri dengan cara makan atau istirahat yang cukup. Yang rohani akal harus disyukuri dengan cara belajar, kemudian memahami ketundukan atau melaksanakan ketundukan kepada Allah. Karenanya orang yang akidahnya, imannya itu ikut-ikutan, dosa. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan akidah, ada syariah. Akidah itu iman, ilmu tentang keimanan. Syariah itu ilmu tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, itu namanya syariat. Ilmunya namanya ilmu fikih, ilmu syariat. Nah, kalau iman, ilmunya namanya ilmu akidah, keimanan, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu iman. Orang kalau dalam hal syariat, sholat madhep mana bang? Madhep kiblat. Cara-caranya gimana? Ya kayak orang-orang dah. Ngikutin siapa? Ngikutin Nabi Muhammad. Boleh. Kalau ibadah ngikutin memang. Ibadah itu taklid. Ibadah yang dimaksud di sini sholat, puasa dan lain sebagainya, semuanya taklid, ngikutin Nabi Muhammad. Tapi kalau akidah nggak boleh taklid. Abang iman sama Allah bang, percaya kalau Allah ada percaya. Yakin bang kalau Allah ada, yakin. Gimana buktinya bang? Tahu dah, saya mau ngikutin guru doang. Tahu dah, saya mah cuma dosa. Dosanya, imannya diterima. Cuma dosanya karena dosa dia nggak mau menggunakan akal. Karena akal harus bisa menunjukkan. Akal harus bisa menunjukkan bahwa Tuhan itu satu. Nah, caranya akal bisa menunjukkan bahwa tauhid itu benar, ini dengan belajar. Apa buktinya bang kalau Tuhan itu satu? Ya satulah. Kalau dua namanya saling membantu. Namanya saling membantu berarti lemah, berarti bukan Tuhan. Dalilnya apa bang? Dalilnya Al-Ikhlas jelas, qul huwallahu ahad, Allahu samad, namanya udah pakai akalnya. Ini cara mensyukuri nikmat akal. Kalau kita mensyukuri nikmat akal, maka akan Allah tambahkan lagi keimanan yang lebih kuat. Islam kita juga lebih kuat. Yang belum dapat iman atau belum dapat hidayah, mensyukuri nikmat akal dengan cara memahami kebenaran, lalu dia merasa tunduk atau rendah di hadapan yang maha kuasa, akan dapat hidayah. Orang-orang kafir salahnya mereka dulu nggak dapat iman, itu karena yang diurusin tadi hafdolin doang. Dia nggak pernah memikirkan perenungan-perenungan. Ini nasihat pertama dari Sayyidina Ali. Cukuplah dari sebagian nikmat dunia, Islam sebagai nikmat. Nikmat Islam ini rangkaian-rangkaian tadi. Nikmat Islam ini merupakan rangkaian-rangkaian dari akal
akal dipakai atau disyukuri, kemudian muncul keimanan, akhirnya Allah berikan kepada dia hidayah atau Islam ini sendiri. Kemudian nikmat yang kedua, wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan. Dan sesungguhnya sebagian dari kesibukan cukuplah untukmu taat sebagai kesibukan yang sebenar-benarnya. Fa ta'atullahi ta'ala a'dhamul asyghali. Maka mentaati Allah Ta'ala atau ibadah a'dhamul asyghali adalah kesibukan yang paling mulia, kesibukan yang paling tinggi. Kita sibuk semuanya, sibuk kerja, kita sibuk cari nafkah, kita sibuk ngurusin masyarakat, Pak RT sama Pak RW, kita sibuk ngurusin pengajian, sibuk semuanya itu. Kita sibuk ngurusin urusan kantor. Nah, kesibukan itu yang paling utama adalah sibuk ibadah. Sibuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan, maka akan Allah jalankan badannya atau Allah berlakukan badannya di dalam kesibukan buat ibadah. Nah, saudara sekalian, ibadah ini ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir, kita sholat, ibadah zahir. Ngaji, datang, jelas-jelas kan dari rumah jalan, ini ibadah zahir. Ibadah zahir semua. Nah, ibadah zahir ini ada yang bentuknya ibadah murni kayak sholat, ibadah murni, baca Quran, ibadah murni. Tapi ada juga yang bentuknya tidak murni ibadah. Sebenarnya dia hal biasa, hal yang sifatnya mubah, boleh-boleh aja. Makan kan boleh ya, boleh, orang hidup mah boleh makan. Tapi bisa jadi ibadah kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Apa menunya sekarang? Makan. Pakai Allahumma barik lana. Minum boleh nggak minum? Boleh. Apakah ibadah? Bukan. Tapi bisa jadi ibadah kalau kita pakai Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelihatannya bukan ibadah, namanya ibadah ghair mahdhah. Itu kalau kita niatin dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi ibadah ghair mahdhah. Nah, Allah kalau menghendaki seseorang ini mendapat kebaikan, maka akan Allah sibukkan orang itu dengan ibadah. Semuanya ibadah. Termasuk pergi ke kantor, pergi ke pasar, buka warung, ibadah juga itu. Kalau niatnya Bismillahirrahmanirrahim, nurutin perintah Allah. Kan Allah perintah untuk menafkahi keluarga. Kalau nurutin perintah Allah, maka itu termasuk sibuk dalam ibadah. Jadi orang sini mah ibadah semua, amin. Karena udah tahu caranya. Yang mubah-mubah semua bisa kita ubah, kita transformasikan. Yang tadinya kelihatan bukan ibadah, tapi jadi ibadah. Dengan cara niatin itu nurutin atau melaksanakan perintah Allah. Kan Allah perintah buat kerja, Allah nggak pernah perintah buat minta-minta. Allah perintah buat rajin, maka nurutin perintah Allah itu kerja jadi ibadah semuanya. Ya, datang ke kantor, ke pasar, dan semuanya itu ibadah. Dan itu bentuk ibadah zahir. Ada ibadah batin. Ibadah batin seperti ikhlas, ibadah batin. Kita kerja di kantor, ikhlas, ibadah batin. Kita jualan kita ini qanaah itu nerima. Ya, hari ini cuma untung 5.000, ya udah, emang itu udah namanya qanaah. Nggak pengen milik orang lain. Wah, itu enak banget, banyakan tuh, sebelah warung saya mah rame mulu tiap hari. Nggak pernah begitu. Itu namanya qanaah. Termasuk ibadah hati, qanaah, ikhlas. Ridho juga termasuk ibadah hati. Dua macam ibadah ini cara Allah untuk menyibukkan seseorang. Orang kalau ingin Allah berikan kebaikan terhadapnya, maka akan Allah buat seluruh hidupnya sibuk dengan ibadah. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Karena di sini karenanya Imam Ali atau Sayyidina Ali menyebutkan di sini, sungguhnya kesibukan yang paling baik cukuplah untukmu sibuk ibadah. Sibuk ibadah kepada Allah, karena ini adalah kesibukan yang paling mulia. Cuma Bapak, jangan yang haram-haram diniatin ibadah, nggak boleh. Jangankan haram, makruh aja diniatin buat ibadah nggak boleh. Makruh. Tapi kalau yang makruh jadinya makruh. Contoh begini, kita kan makruh
Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Kita sholat sehabis asar itu waktu-waktu makruh, bahkan ini bilang waktunya waktu haram. Nah maka itu diniatkan jadi ibadah nggak boleh. Apa yang ibadah nggak boleh. Contoh lagi yang makruh apa? Selain itu rokok makruh Ustaz. Rokok makruh, saya mah nggak ngerokok sih. Ini lagi berhenti sekarang. Makruh, sesuatu yang makruh diniatkan untuk ibadah nggak boleh. Sesuatu yang makruh nggak boleh juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Tapi kalau yang mubah masih boleh, yang makruh nggak boleh. Sesuatu yang makruh diniatkan untuk ibadah maka jadinya makruh, niatnya jadi makruh. Tetapi kalau sesuatu yang haram niatnya ibadah jadinya haram juga. Nyolong pakai Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahnya haram. Jadi dosanya udah dosa nyolong, dosa juga Bismillahnya. Nah kalau makruh, sesuatu yang makruh pakai Bismillah makruh, jadi hukumnya makruh. Asal jangan perkara yang haram, perkara yang makruh kita niatkan ibadah. Tapi semuanya selain dua itu, selain haram dan makruh, yang mubah-mubah, apalagi yang wajib, emang ketahuan wajib, nyuci baju dari najis kan wajib, niatin aja ibadah, jadi ibadah semuanya. Yang mubah juga begitu, yang mubah niatin untuk melaksanakan perintah Allah, jadi ibadah semuanya. Maka setiap sisi dari orang mukmin itu semuanya ibadah. Kita duduk ya ibadah, kita nafas juga ibadah, semuanya ibadah semua itu. Makanya malaikat sampai capek nyatetinnya. Bang Hasan ibadahnya setiap hembusan nafas Allah, 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 itu ibadah semuanya. Paling gampang itu dengan mengikuti Rasulullah, tuntunan Rasulullah, mengikuti kalau kita kemana-mana pakai Bismillah. Kita mau ngapa-ngapain pakai Bismillah, maka jadi ibadah semua itu. Ngaji berangkat Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Makan Bismillahirrahmanirrahim. Ya tidur sama bini Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa itu semuanya akan jadi ibadah semua. Semuanya akan berbagai macam aktivitas kita akan jadi ibadah kalau dengan niat. Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyebutkan, mata razaqaka at-ta'ata waridho bihi faqad asbagha ni'amahu 'alaika zahiran wa batinan. Kalau Allah memberikan kepadamu ibadah semua isinya, ya sholat, puasa, kemudian pergi kantor niatnya buat yang melaksanakan perintah Allah jadi ibadah. Kalau Allah memberikan kepada seseorang, kepada kita misalnya, segala kesibukan ibadah, kemudian kita ridho, ditambah waridho bihi, dan kita ridho kepada Allah terhadap ketetapan itu, maka Allah sudah benar-benar menyempurnakan nikmatnya untuk kita. Kita udah dapat nikmat zahir batin itu kalau gitu. Yang penting yang kedua ini jangan lupa waridho bihi. Allah takdirkan kita sholat, Allah takdirkan kita kerja, niatin semua ibadah. Begitu dapat musibah, pleset, maksiat, itu langsung ridho kepada Allah. Caranya ridho di sini adalah dengan melaksanakan perintahnya. Kalau maksiat ya buru-buru taubat, kalau dapat musibah buru-buru sabar, buru-buru innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sabar. Ridho dengan semua ketetapan Allah, maka Allah udah menyempurnakan semua nikmat. Cara Allah menyempurnakan nikmat kepada kita, Allah sibukkan kita dengan ibadah, kemudian Allah buat hati kita ridho terhadap ketetapan Allah. Doa yang sering kita sebut, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ikrar buat nuntun hati kita. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Mau dikata apa juga, mau ditakdirkan apa aja, aku ridho. Wabil islami dina, aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya, aku ridho Muhammad sebagai nabiku. Cara seperti ini, ibadah kita disibukkan oleh Allah dengan melaksanakan ibadah segala macam. Tadi saya sampaikan nafas saja bisa jadi ibadah, ditambah dengan ridho, itu berarti Allah sudah memberikan nikmat pada kita zahir batin. Yang penting yang duanya ini, yang ridho, kita harus ridho. Makanya nggak boleh sering protes. Kalau protes, saya bilang sama teman-teman, oh Islam Protestan apa? Orang kalau Islam sering protes sama Islam Protestan, protes mulu. Wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibrotan, dan sesungguhnya sebagian dari nasihat
Cukuplah kematian itu sebagai nasihat atau sebagai pelajaran. Fa innal mauta akbarul mau'idhin nas. Karena sesungguhnya kematian itu adalah nasihat yang paling agung untuk manusia. Mati, saudara, mati itu definisinya keluarnya ruh dari jasad. Mati sebenarnya kematian itu ya cuma batas antara satu alam kepada alam berikutnya sebenarnya. Tapi ruh kita enggak mati. Ruh kita semua terpisah jadi jasad. Jadi yang mati apa? Yang mati jasad. Yang mati jasmani. Ini beneran nih saya. Dalam diri kita, hadirin, ada dua macam ruh. Ada ruhul yaqdhah, ada ruhul hayat. Dalam diri kita ini ada dua ruh atau dua nyawa, dua ruh. Yang pertama ruh kehidupan, yang kedua ruh kesadaran. Paling gampang analoginya seperti HP. HP itu ada dua macam ruhnya atau ada dua macam nyawanya. Yang pertama nyawa kehidupan, kudu ada baterainya. Kemudian yang kedua ada nyawa aplikasi, harus ada. Kalau cuma hidup doang dicas, aplikasinya nggak ada, kira-kira bisa WA nggak? Bisa nggak kita buka-buka yang lain, video segala macam nggak ada aplikasinya, bisa nggak? Tapi hidup tetap hidup. Nah, HP ketika dalam posisi off, baterainya full, itu namanya masih ada nyawa kehidupan atau ruhul hayat. Itu kayak orang tidur, ruhul hayat. Orang tidur napas nggak? Napas. Orang tidur ngulet nggak? Ngulet kadang-kadang. Ada itu namanya ruhul hayat atau ruh kehidupan, nyawa kehidupan masih ada. Satu lagi dalam diri kita ini ada yang namanya ruhul yaqdhah atau nyawa kesadaran. Nah, kalau analoginya HP tadi, ya ada dihidupin, kemudian ada install aplikasi. Jadi bisa buat video call, bisa buat apalagi selain video call. Ya, bisa buat yang macam-macam. Itu namanya udah lengkap. Nah, waktu kita tidur, ini ruh kesadaran kita hilang, kayak HP tadi. Nah, begitu kita bangun, itu muncul semuanya. Begitu kita bangun, seperti HP, muncul semuanya bisa ada dua potensi sekaligus, ya hidup juga dan juga bisa memahami atau menyadari juga. Nah, mati ini saudara, mati ini bisa sebagai nasihat. Saya contohkan tadi tidur. Tidur itu sebenarnya mati kecil. Tidur itu adalah permulaan dari kematian atau kematian kecil. Kalau kita masih bisa ngulet atau napas waktu tidur, ntar kalau udah mati itu udah nggak bisa semuanya. Jadi jasad kita udah nggak bisa napas, tapi roh kita nggak hidup. Maaf, roh kita nggak mati. Kita kan pernah ngimpi ya. Waktu ngimpi itu dalam diri kita, dalam jasad kita, maksud saya, dalam jasad kita ini masih ada roh kesadaran. Nah, begitu pules, ini roh, maaf, dalam jasad kita masih ada roh kehidupan. Begitu pules, roh kesadaran kita ini kemudian Allah pegang. Kalau Allah kehendaki, ya Allah balikin lagi ntar subuh. Kalau enggak, ya udah selesai. Berarti diambil juga sekalian roh kesadarannya. Nah, itu nggak langsung dipisahkan. Dibiarkan roh itu waktu jasad kita ada di depan ruang tamu, biasanya di balai ya. Orang-orang lagi pada ngeliatin, ada yang nangis, terus kita ada yang mandiin. Kita masih ngeliat bahwa itu badan kita mau masuk ke situ kita sebenarnya, tapi nggak bisa. Orang udah habis masa hidupnya. Nah, kematian itu seperti itu. Saat datang kematian, ini sudah tidak akan bisa ditangguhkan lagi. Dan di situ tidak ada yang paling bermanfaat selain amal soleh. Nggak ada nasab-nasaban di situ. Nggak ada keturunan-keturunan. Saya mah keturunan Nabi. Saya mah turunan Haji Gari. Turunan Haji Gari itu ada turunan Panjakan, kan ada Panjakan, ada turunan. Dan turunan mana? Turunan Bintaro. Itu semuanya nggak ada yang namanya kematian. Semuanya tidak memandang itu semua, tidak memandang keturunan siapa, tapi yang dipandang hanya amal soleh. Orang yang amalnya baik, Islamnya, kemudian dia juga bersyukur terhadap nikmat Allah sehingga menggunakan seluruh hidupnya dengan kesibukan buat taat tadi, taat zahir maupun taat batin, maka nanti kematiannya itu akan Allah pertemukan dengan yang indah-indah.
jadi teman semuanya. Sholat kita jadi teman, ngaji kita jadi teman nanti. Cukuplah kematian ini sebagai nasihat, karena kematian ini pasti akan dialami semuanya, semua orang pasti alami kematian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.